Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ide Megawati mau nyapres lagi. Dan ini santer beritanya ketika ada usulan untuk mencalonkan lagi menjadi capres. Nah, masalahnya dengan usia yang saat ini tidak muda lagi, apakah mempunyai kemampuan untuk memenangkan kontestasi pilpres. Nah, ini juga ada statement dari Rocky Gerung yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Rocky Gerung statement Anies Baswedan siap lawan yang tua-tua. Ya, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengatakan dalam dunia politik mencalonkan diri sebagai calon presiden capres memang tidak dibatasi dengan usia. Pentingnya kita nilai bahwa politik itu nggak mengenal usia, tapi yang jadi masalah adalah kaderisasi jalan apa enggak. Kan itu intinya tuh, jelas dia melansir dari YouTube channelnya Rocky Gerung Official Senin. Rocky mengungkap hal ini usai muncul wacana bahwa di tengah kebingungan memilih capres-cawapres, PDIP bisa mengusung Megawati Soekarno Putri kembali. Rocky kemudian memberi contoh beberapa politisi di Amerika hingga Malaysia yang sudah tak muda lagi. Di Amerika itu bukan sekedar Joe Biden atau Donald Trump, dari tahun 80-an juga banyak, salah satunya Ronald Reagan. Jadi kita tahu bahwa Reagan itu dipilih karena dia dianggap mengerti Amerika pada saat itu. Harus balik pada sistem pasar total atau sistem pasar mutlak, jelas dia. Kemudian jadi terkenal istilah Reaganomics di Inggris, kemudian di Eropa itu karena dikuasai oleh partai konservatif. Ronald Reagan terjun itu bukan karena tidak ada stok, tetapi untuk membackup satu ideologi, tambah dia. Meski begitu, Rocky mengatakan apa yang terjadi di Indonesia mungkin memiliki motif berbeda. Nah, Indonesia bisa berbeda karena nggak ada stok, maka orang tua muncul lagi, kan itu bedanya, kata dia. Meski menurut Rocky ini adalah hak konstitusional setiap orang, masing-masing partai harusnya bisa mempertimbangkan psikologis pemilih. Di ujung pemerintahan kita nanti, di ujung politik menuju 2023, pasti Anies Baswedan tetap akan dianggap sebagai orang yang potensial, jelas dia. Bahkan untuk menantang seluruh caleg yang tua-tua ini, karena pemilih milenial punya jalan pikiran yang berbeda lagi, tambahnya. Mereka milenial tahu siapa Prabowo, mereka tahu siapa Megawati, siapa JK, tapi bagi mereka nilai yang ingin mereka peroleh dari tokoh-tokoh ini apa? Dan itu pertanyaan milenial itu, ungkapnya. Ya, sobat sekalian, jadi itu ya wacana yang coba ingin disampaikan ya kepada Megawati ya. Nah, memang belum ada keterangan resmi ya apakah Megawati mau maju menjadi capres dari PDIP, dan saat ini partai yang benar-benar mendapatkan golden ticket untuk kontestasi pilpres ya hanya PDIP tanpa melakukan koalisi dengan partai lain. Dan memang kalau kita melihat calon presiden itu keuntungannya itu adalah tidak dibatasi usia. Nah, itu sudah banyak contoh yang presiden tua-tua yang maju sebagai capres. Dan misalnya untuk negara maju di Amerika Serikat ya, kita ketahui Joe Biden itu usianya sudah lanjut ya, 80 tahun. Pun juga untuk kakek Donald Trump ya. Kalau kita ke Malaysia ya, ada Mr. M ya, Mahathir Mohamad, itu yang masih berhasrat untuk terjun di dalam politik dengan dengan usia yang tidak muda lagi, tentu saja hampir 1 abad. Dan yang menjadi pertanyaan, how come gitu ya. Dan tentu saja dalam partai itu sendiri, satu hal ketika memajukan calonnya adalah bagaimana memenangkan kontestasi itu sendiri.
Nah, kalau kita melihat wacana sekarang, misalnya Megawati yang coba akan dipikirkan untuk maju di Capres 2024 mendatang, apakah mempunyai kapasitas untuk memenangkan kontestasi, ya. Kalau dalam hal konstitusi itu jelas mempunyai hak untuk diajukan sebagai capres, karena konstitusi itu Megawati itu belum pernah ya dicalonkan menjadi capres, karena yang terakhir itu hanya menggantikan posisi Gus Dur yang lengser pada waktu itu, kemudian hanya menjalankan waktu 3 tahun sebelum itu. Setelah itu pada saat Pilpres kalah melawan menterinya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kita bisa lihat ya ke depannya, karena pertarungan ke depan itu benar-benar panas. Yang terjadi adalah terlihat jelas kekuasaan saat ini yang coba untuk mempertahankan rezim yang ada supaya tidak berganti, ya. Orang bisa berganti tetapi rezim itu tetap remain. Nah, yang jadi pertanyaan ini jelas di luar dari pakem yang ada. Dari survei jelas Megawati adalah tokoh yang berpengalaman, ya, sosok yang sudah malang melintang, tetapi tidak pernah disebut di dalam survei, kemudian juga dalam perkembangan politik kontestasi Pilpres 2024. Nah, ini pasti akan berhitung dari PDIP itu sendiri, ya, apakah meskipun mempunyai kapasitas meskipun Megawati kita ketahui sudah mempunyai pengalaman malang melintang di dunia politik, dan saat ini sudah usianya tidak muda lagi tentu saja. Yang menjadi pertanyaan, ya tentu saja apakah itu bisa diterima di pasar, ya, mengingat para milenial itu yang disebutkan oleh Rocky, ya pasti sudah mengetahui ya kurang lebih rekam jejak dari masing-masing ya kandidat, ya, ataupun kontestasi Pilpres 2024. Mereka kenal Megawati, ya, mengenal Prabowo, kemudian juga Ganjar, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah setelah itu, ya, apakah mereka, ya, termasuk juga para milenial itu bisa menerima ataupun sesuai dengan keinginan pasar. Mengingat saat ini ya banyak sekali permasalahan di negeri ini yang butuh ya solusi yang sifatnya elementer dan juga sifatnya yang revolusioner. Banyak sekali kebijakan-kebijakan, dan juga kita ketahui hak-hak dasar dari warga negara itu sekarang yang cenderung direpresi. Dari hal menyampaikan pendapat yang saat ini sangat sekali direpresi dengan sering ya adanya kriminalisasi orang yang melakukan kritik, meskipun ya yang melaporkan atau mengkriminalisasi itu justru dari civil society itu sendiri. Nah, tapi kan dalam hal ini pemerintah harusnya bisa memberikan dorongan kepada para penegak hukum untuk tidak langsung menerima saja, ataupun lebih ya mengentertain ya aduan-aduan antara masyarakat dengan masyarakat yang tidak bisa justru malah menimbulkan konflik horizontal. Nah, memang kembali lagi ke masalah Megawati yang kita ketahui usianya tidak muda lagi, dan untuk contoh negara maju yang juga masih menjadikan tren ini ya untuk memajukan capresnya, yaitu misalnya di Amerika Serikat yaitu Joe Biden, kemudian juga Mahathir Mohamad yang tidak disangka unexpectable ya, juga masih mempunyai hasrat politik. Pun juga Anwar Ibrahim itu tidak tentu saja bukan politisi yang muda lagi ya. Jadi rata-rata itu mereka masih mereka itu sudah harusnya ya bisa memberikan tongkat estafet ke kepemimpinan kepada yang muda-muda. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya tentu saja adalah introspeksi bagi partai politik itu sendiri, ketika cenderung terus-menerus memajukan
calon yang tua, menjadi pertanyaan apakah tidak ada calon yang lain, apakah tidak ada sifatnya keberanian untuk mengajukan ya calon-calon yang muda yang meskipun nanti ya tidak kalah dalam kontestasi, itu akan menjadi presiden baik untuk politik dan menjadi kebiasaan supaya tidak hanya mengandalkan yang tua-tua tetapi bisa lebih berpikir mendalam ya, mengajukan yang lebih muda, yang fresh, yang otomatis bisa lebih dynamic untuk dan juga revolusioner, yang sifatnya muda, segar untuk memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa negeri ini saat ini. Nah, kalau kita melihat memang kecenderungannya adalah apakah dengan adanya wacana memajukan Megawati menjadi capres ini akan menyelesaikan persoalan saat ini yang membelit PDIP Perjuangan itu sendiri, yaitu persoalan masalah dukung-mendukung dalam internal itu sendiri yang kadang terbentuk kubu yang berbeda ya. Yang satu kita ketahui sangat ngebet untuk mencalonkan Ganjar Pranowo ya, terutama ini dari kalangan istana yang benar-benar terus-menerus mengendorse ya si rambut putih dalam tanda kutip. Kemudian di sisi lain ya, tentu saja Megawati sebagai ketua umumnya juga berpikir bagaimana kedepannya ya partai ini agar bisa maju dengan serangkaian inovasi, misalnya kalau berani dan lebih mendahulukan ya regenerasi kaum muda ataupun untuk memberikan jam terbang, tentu saja orang-orang yang baru itu bisa dimajukan. Nah, ataupun untuk meneruskan Teras Soekarno misalnya dengan memajukan Puan Maharani dan menggandeng siapa yang mampu untuk meraih suara signifikan pada kontestasi Pilpres 2024. Nah, ini bisa dicoba daripada terus-menerus mengandalkan tokoh yang tua. Tetapi kembali lagi, pasti hitung-hitungannya setiap partai adalah bagaimana kapasitas untuk memenangkan kontestasi itu sendiri. Nah, kalau ini terus-menerus menjadi perhitungan ya, otomatis ya kedepannya tidak akan ada regenerasi terus-menerus dan yang dicalonkan ya itu melulu. Nah, memang kembali lagi untuk kontestasi ya sekarang yang begitu panas dan dengan adanya calon yang benar-benar baru ya, karena sebelumnya itu misalnya Prabowo itu sudah ikut beberapa kali dan memang gagal, tapi dari situ dia mendapatkan pengalaman. Nah, pada saat ini ada dua yang bisa menjadi newcomer, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, terutama bagi Anies Baswedan. Nah, apakah dengan adanya wacana mengajukan Megawati sebagai capres ini akan memberikan warna berbeda, dan tentu saja apakah dari segi kemampuan bisa mengatasi ya secara dalam hal memimpin negara, bukan hanya dari segi pengalaman tersebut tapi juga kemampuan di banyak hal, misalnya kemampuan untuk mendiplomasi dengan luar negeri ya, yang itu kadang Anies lebih unggul ya karena dia lulusan PhD dari USA. Di satu sisi penguasaan bahasa Inggrisnya juga baik ya, kemudian juga melobi dan juga sering hadir dalam forum internasional, itu akan menjadi nilai tambah. Tetapi di sisi lain ya, kalau kita melihat Megawati yang sudah pernah menjadi presiden meskipun hanya mengganti ya Gus Dur pada waktu itu, belum terlihat bisa benar-benar lebih ya pada saat itu apakah bisa benar-benar menelurkan kebijakan yang bisa menyejahterakan rakyat. Mengingat ya dulu ketika PDIP di luar ya sangat keras untuk mengkritik pemerintah, justru ketika PDIP itu berkuasa justru malah sebaliknya, keinginan rakyat secara dasar yaitu untuk mensejahterakan rakyat itu jauh panggang dari api. Dengan adanya berbagai kasus, misalnya kemarin
tentang minyak goreng yang langka, dan itu tentu saja banyak dibutuhkan oleh rakyat, justru lebih mendorong ya, lebih mendukung pada kebijakan pemerintah yang menguntungkan para pemilik modal daripada lebih mengkritik pemerintah untuk menyediakan minyak goreng yang murah ya, karena memang Indonesia menjadi negara terbesar penghasil CPO. Nah, ini berkebalikan, dan kita berarti ingat kembali kepada statement dari Pak Mahfud ya, meskipun ini tentang yang disampaikan dalam hal sistem kepemiluan, tetapi ketika sistem ini dijalankan, orang malaikat itu bisa jadi iblis, itu bisa menjadi hal yang rasional dan menjadi satu hal, yaitu introspeksi diri agar kedepannya ya kita lebih memikirkan lagi ya sistem yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.